Hai, sahabat sekolah bersama. Lama, lebih dari 6 bulan, masing-masing dari kita, para pendidik, orang tua, peserta didik, dan pemerhati pendidikan dimanapun Anda berada, telah melakukan kegiatan aktivitas belajar secara online lebih dari 6 bulan. Pandemi COVID-19 telah memaksa semua orang untuk beraktivitas sendiri di rumah. Ya, pendidik, orang tua, dan peserta didik memaksa dan dipaksa dengan kemampuan seadanya dan materi semampunya diberikan apa adanya. Namun, pandemi COVID-19 dan belajar online memaksa kepada kita untuk sama-sama saling belajar. Bagaimana pembelajaran tetap berlangsung meski belum semuanya optimal. Belajar online telah memberikan kesempatan kepada semua aplikasi meeting berlomba-lomba mempublikasikan kelebihan masing-masing. Sebut saja Zoom Meeting, Hangout atau lebih dikenal sekarang dengan Google Meet, WhatsApp Group Call, Line Group, dan juga Line Meeting. Tidak hanya itu, tidak hanya aplikasi meeting, tetapi juga provider internet juga berlomba-lomba memberikan program pendidikan dalam pembelian kuota. Yang menjadi pertanyaan, apakah semua aplikasi dan juga provider internet memberikan hak yang sama kepada para peserta didik dan juga pendidik untuk bisa menikmati dan juga memberikan kontribusi terhadap pendidikan di Indonesia? Mari kita coba kuliti masing-masing aplikasi. Sebut saja Zoom Meeting. Zoom Meeting ini adalah sebuah aplikasi yang cukup populer akhir-akhir belakangan, dan penyedia aplikasi ini memberikan akses gratis selama kurang lebih 40 menit ya, untuk bisa diakses secara gratis, dan ada akses khusus bagi dunia pendidikan. Kelebihan dari Zoom Meeting ini adanya share screen dan setting kualitas video yang bisa dihasilkan melalui Zoom Meeting. Yang berikutnya yang tidak mau kalah adalah Google. Google di beberapa aplikasi sebelumnya terdapat sebuah aplikasi Hangout yang kemudian menyatu dengan aplikasi Google Meet. Kemudian aplikasi ini cukup fantastik. Kenapa? Karena bisa beranggotakan lebih dari 100 anggota per panggilan dan panggilan gratis hingga 60 menit. Yang berikutnya yang tidak kalah berkembang yaitu WhatsApp Group Call, yang fasilitasnya tidak kalah berkembang, ya, di mana WhatsApp yang dulunya hanya untuk 4 orang untuk video call, namun perkembangannya bersambung dengan Messenger Room bisa dilakukan hingga 50 kontak. Kelebihannya dibandingkan dua aplikasi sebelumnya yaitu Zoom Meeting dan Google Meet, WhatsApp Group Call atau WhatsApp Group Forum itu tidak ada batasan waktu. Yang berikutnya, nah ini yang menurut saya juga cukup fenomenal, yaitu Line. Line menyediakan hingga 250 panggilan grup call tanpa ada batasan waktu, baik itu video maupun juga audio. Namun, jika ingin berbagi slide, Line juga menyediakan layanan Line Meeting yang bisa sama seperti Zoom Meeting dan juga Google Meet, yaitu kita bisa share screen. Nah, Bapak Ibu pendidik dan orang tua serta peserta didik di manapun Anda berada, kira-kira platform apa yang sudah Bapak Ibu nikmati selama ini? Coba kita kuliti dari masing-masing platform ini, berapa sih sebenarnya kualitas kuota yang dibutuhkan. Kita coba awali dengan Zoom. Zoom memiliki kualitas video yang cukup bagus jika dibandingkan dengan aplikasi meeting yang lain. Kemudian Zoom ini juga semakin tinggi kualitas videonya, maka kuota yang disediakan atau yang diperlukan juga semakin tinggi. Perlu kuota kurang lebih 450 hingga 750 megabyte per jam untuk panggilan berbasis video conference. Nah, itu kalau videonya bertipe kualitas high definition ya, yang kualitasnya cukup bagus seperti itu. Bagaimana dengan WhatsApp?
WhatsApp atau WhatsApp video forum, atau saya lebih enaknya kita menyebut WhatsApp video call, rata-rata data yang dihabiskan untuk melakukan panggilan video melalui WhatsApp ini sebesar 2,9 hingga 3,4 MB per menitnya. Namun perlu menjadi catatan bahwa hal ini bukanlah menjadi ukuran yang baku bagi setiap orang karena masih ada faktor yang lain, yaitu kualitas video, settingan di WhatsApp, dan lain-lain. Jadi kurang lebih 240-an megabyte per jam untuk bisa menikmati WhatsApp video call. Itu kalau per orang. Kalau seandainya dibuat per forum atau grup, itu bisa dikatakan lebih besar lagi yang dibutuhkan. Nah, berikutnya kita lihat Google Meet. Google Meet penggunaan data yang diperlukan juga berbeda-beda antar pengguna, tergantung faktor kualitas video yang dihasilkan, jumlah orang yang hadir, kecepatan internet, dan lain sebagainya. Seorang pengguna di situs Quora mengatakan bahwa mengaku penggunaan Google Meet bisa mencapai 3 GB per jam jika video ditampilkan memiliki kualitas 2K. Adapun video berkualitas SD, lanjut pengguna tersebut menyatakan bahwa dia memerlukan kuota 700 MB per jam, 900 MB per jam untuk 720p, dan 1,5 GB per jam untuk 1080p atau pixel. Nah, kemudian bagaimana dengan Line? Line ini yang cukup menurut saya cukup ramah di kantong bagi para pengguna aplikasi. Line Data ini menghabiskan kuota sebesar 7,9 MB untuk menelpon. Itu artinya setiap menitnya menggunakan line call hanya membutuhkan kisaran 600 KB. Nah, bagaimana dengan video call? Video call per orang, jika kita individu video call line, maka menghabiskan kurang lebih 2 MB per menit atau 120 MB per jam. Nah, bagaimana dengan video line meeting atau line meeting yang digunakan seandainya dipakai, maka sama dengan program-program yang lain, kuota yang dibutuhkan disesuaikan dengan jumlah orang yang hadir, kemudian kualitas video di masing-masing tempat seperti itu. Nah, dengan kita mengetahui masing-masing kuota, masing-masing kelebihan kekurangan dari provider serta aplikasi, maka kita setidaknya mengetahui dan setidaknya kita tahu provider mana yang tepat agar pembelajaran tatap muka online dapat berjalan lebih baik dan lancar. Sahabat sekolah bersama semuanya, dimanapun Anda berada, para sahabat bisa berkomentar bagaimana pengalaman selama online learning selama ini, dan saatnya kita lebih aware terhadap perkembangan digital learning dan kembali belajar pada konten-konten selanjutnya, di mana Bapak Ibu, para pendidik dimanapun Anda berada, serta para orang tua setidaknya mengetahui bagaimana sih selama ini pendidikan di Indonesia, infrastruktur di Indonesia seperti apa, sehingga seandainya ada perkembangan di kesempatan, maka kita bisa menjadi perkembangan yang lebih baik. Itu aja dari kami, sampai jumpa di konten-konten berikutnya.